Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahroni, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pendidikan Strata 1 saya tempuh di Universitas Sunan Giri Surabaya, lulus tahun 2003. Sedangkan Magister Manajemen saya tempuh di Stesia Surabaya, lulus tahun 2006. Saya sebagai dosen tetap Universitas Sunan Giri Surabaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen sejak tahun 2007. Hingga saat ini kurang lebih 15 tahun saya mengabdi. Saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi dengan total pertemuan sebanyak 14 tatap muka. Ada 7 pertemuan sebelum UTS dan ada 7 pertemuan sebelum UAS. Pertemuan pertama ini akan memiliki tujuan agar mahasiswa memahami tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menyebut definisi perilaku organisasi. Kedua, mahasiswa memahami kedudukan perilaku organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mahasiswa memahami pendekatan pengetahuan perilaku organisasi. Yang keempat, mahasiswa memahami fungsi organisasi. Yang kelima, mahasiswa mengetahui model dimensi waktu berdasarkan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Kedudukan perilaku organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Robin dan Judge tahun 2013 maupun Gordon 2002 memberi gambaran bahwa studi tentang perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat, yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa perilaku organisasi fokus pada human side of management, sehingga pendekatan bidang ini di dalam manajemen adalah pendekatan keperilakuan atau behavior approach to management. Pendekatan pengetahuan perilaku organisasi dibagi menjadi 2, pendekatan studi perilaku dan pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan studi perilaku terdiri 3 bagian. Yang pertama, pendekatan kognitif. Yang kedua, pendekatan behavioristik. Yang ketiga, pendekatan social learning. Pendekatan kognitif berdasarkan pemahaman seorang terhadap informasi. Pendekatan behavioristik berdasarkan respon yang muncul apabila diberi stimulus tertentu. Pendekatan social learning berdasarkan penggabungan pendekatan kognitif dan behavioristik. Pendekatan melalui ilmu perilaku bisa melalui psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Pendekatan mengenai fungsi organisasi. Keberadaan organisasi adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi ini harus didefinisikan dan ditentukan cara atau alat apa yang dipakai guna pencapaian tujuan tersebut. Untuk itu, perlu dibuat suatu perencanaan dari fungsi-fungsi manajemen di organisasi yang terdiri atas fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Fungsi perencanaan meliputi pendefinisian tujuan organisasi, menetapkan cara pencapaian tujuan, serta mengembangkan rencana guna mengkoordinasi seluruh kegiatan. Fungsi pengorganisasian merupakan penetapan tugas-tugas, penetapan siapa yang akan melaksanakan tugas, pengelompokan tugas, peningkatan sistem pelaporan, maupun penetapan letak pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan sebagai manajer mencakup tugas motivasi karyawan, mengarahkan orang-orang lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, serta memecahkan konflik-konflik. Fungsi pengawasan merupakan tindakan pemantauan dilakukan oleh para manajer guna memastikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Model dimensi waktu untuk keefektifan organisasi. Robin dalam meringkasannya mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh masukan, memproses masukan, input atau variabel yang diterapkan untuk organisasi ke depannya, menyalurkan keluarkan output atau variabel kunci yang ingin diprediksi, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem. Robin tahun 2015. Ada 3 kriteria dalam model dimensi waktu untuk keefektifan organisasi. Yang pertama, kriteria keefektifan jangka pendek. Yang kedua, kriteria keefektifan jangka menengah. Yang ketiga, kriteria keefektifan jangka panjang. Kriteria efektif jangka pendek. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah batang dan seperti yang dituntut oleh lingkungan. Yang kedua, efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan pada siklus masukan proses keluaran. Kepuasan ditujukan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi. Kriteria efektivitas jangka menengah. Persaingan akan menggambarkan posisi organisasi dalam industri. Apakah pesaing melihat secara serius kondisi saling bersaing memperoleh pelanggan dan clean bisnis. Pengembangan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi sumber daya guna memenuhi permintaan lingkungan mendatang. Kriteria efektivitas jangka panjang. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan mengembangkan alternatif rencana dengan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan perubahan lingkungan. Baik, saya jelaskan mengenai pendekatan melalui ilmu perilaku. Yang pertama, ilmu perilaku yaitu psikologi. Kemudian berpengaruh terhadap kontribusi, pembelajaran, motivasi, kepribadian emosi, dan persepsi. Sehingga alat analisis sebagai individu yang akan berdampak kepada kajian perilaku organisasi. Yang kedua, psikologi sosial akan berpengaruh terhadap kontribusi melalui perubahan perilaku, komunikasi, konflik, perilaku antar kelompok, berdampak terhadap alat analisis kelompok, sehingga akan berpengaruh kepada kajian perilaku organisasi. Yang ketiga, sosiologi.
Teori organisasi, budaya organisasi akan berdampak pada kelompok sehingga keluarannya akan berdampak terhadap kajian perilaku organisasi. Yang keempat, antropologi akan berdampak kepada budaya organisasi lingkungan organisasi sehingga unit analisis menggunakan sistem organisasi yang akan berpengaruh keluaran terhadap kajian perilaku organisasi. Saudara Fania, apakah dengar suara saya? Iya, siap Pak, mendengar. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Baik, izin menjawab Pak. Jadi perilaku organisasi itu merupakan bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Nah, tujuannya ini untuk penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Begitu, Pak. Ya, baik. Bagus sekali. Selanjutnya, Saudara Ahmad. Ahmad, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Ahmad, apa yang dimaksud dengan human side of management? Silakan. Human side of management adalah fokus yang ada dari perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat, yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Ya, jawaban yang tepat. Saya dapat menyimpulkan saudara telah memahami materi yang dari saya. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.